Sedikit saya cerita. Dulu di daerah-daerah ini banyak ya berdiskusi dengan saya, berbincang-bincang dengan saya. Mungkin sekitar 5-10 tahun yang lalu. Di mana di daerah ini para pengamal wahidiyah atau khodimul wahidiyah di daerah ini banyak yang ya katakanlah menyayangkan atau mengeluhkan di mana alumni-alumni dari Kedunglo ini justru kurang aktif di daerah. Di mana para alumni-alumni Kedunglo yang seharusnya menjadi tumpuan perjuangan bagi pengamal di daerah, mengisi usbu'iyah, aktif di perjuangan, tetapi justru lari bahkan tidak aktif di dalam usbu'iyah. Kemudian saya tanya, bagaimana ketika para alumni Kedunglo tersebut pulang? Ya, sebagian besar menjawab, ya, para alumni yang pulang langsung diberi tanggung jawab yang besar, langsung disuruh ya mengisi usbu'iyah, langsung disuruh kuliah wahidiyah misalkan, bahkan langsung disuruh menjadi personil perjuangan wahidiyah di daerah-daerah dan lain sebagainya. Nah, inilah yang kemudian ya saya ingatkan. Mengapa? Karena ya manusiawi. Anak pondok 3 tahun, bahkan 6 tahun, bahkan lebih dari 6 tahun di Kedunglo di dalam pondok dengan berbagai macam aturan yang ada di pondok. Ketika boyong ini manusiawi ingin sedikit merasakan kebebasan. Maka ketika pulang langsung diberi tanggung jawab yang berat, mereka biasanya mulet. Bahkan tidak sedikit ya namanya di pondok berbagai macam karakter dan kemauan hati. Ada yang suka belajar qiraatul kutub, ada yang suka belajar khitobah, ada yang suka belajar qiraah dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Tetapi tidak jarang ada yang tidak begitu suka mempelajari tugas-tugas formal. Maka kita harus bisa melihat, para pengamal atau khotimul wahidiyah di daerah harus bisa melihat potensi-potensi dari alumni Kedunglo yang telah boyong. Jangan sampai ibarat peribahasa umum, ikan disuruh memanjat pohon, ya kesulitan. Jangan sampai ikan disuruh memanjat pohon, maka yang tampak adalah ketidakmampuan. Maka saya katakan, ketika ada alumni boyong, ini supaya dirangkul. Jangan langsung diberi beban tanggung jawab yang berat, tetapi dirangkul, diberi tugas yang sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Bahkan kalau perlu, mohon maaf, diajak menjadi bagian perlengkapan, bagian menata sound system, bagian menata kamera, bagian menata podium dan lain sebagainya, asalkan ia mau untuk aktif dalam kegiatan-kegiatan perjuangan. Insya Allah para alumni-alumni Kedunglo ini mereka himmah perjuangannya sangat tinggi sekali. Cuman karena penanganan khotimul wahidiyah di daerah yang kurang tepat dengan kemampuan dan bakatnya, sehingga terkesan alumni wahidiyah ini karena takut ditugasi usbu'iyah jadi malih melayu gak usbu'iyah sekalian. Ini biasanya yang terjadi. Maka alhamdulillah para siswa-siswi sekalian, hari ini di daerah-daerah telah banyak khotimul wahidiyah, bahkan PW daerah ini adalah alumni dari Pondok Pesantren Kedunglo. Telah banyak di daerah-daerah dulu khotimul wahidiyah, apalagi PW daerah ini belum ada alumni yang mau atau berani menjadi PW di daerah. Tapi alhamdulillah beliau Kanjeng Rama dengan telaten mendidik, mengarahkan, membimbing, tentunya tidak lupa mendoakan, sehingga hari ini banyak sekali alumni-alumni wahidiyah, alumni-alumni Kedunglo yang telah mengambil peran untuk perjuangan wahidiyah di daerahnya masing-masing. Tetapi di sisi yang lain, sampean juga jangan merasa superior sebagai alumni Kedunglo, karena di lapangan, di daerah semuanya sama saja. Tidak ada bedanya alumni atau tidak, yang membedakan adalah mau atau tidak berjuang di daerah. Jika sampean sebagai alumni Kedunglo di daerah tidak mau berjuang, maka sampean akan kesalip dengan remaja-remaja di daerah yang mau aktif, himmah yang tinggi dalam perjuangan wahidiyah. Sampean sebagai alumni wahidiyah seharusnya merasa bersyukur
merasa beruntung mendapatkan sangu-sangu secara langsung, bukan hanya 40 hari, bukan hanya 30 hari semacam asrama Ramadan, bahkan 20 hari, tetapi selama 3 tahun bahkan 6 tahun di Kedung Lu, didinding, dididik, dibimbing sedemikian rupa. Maka ya, beliau Mbah Yai Majid dalam memiliki visi misi di dalam pendidikannya adalah mencetak wali yang intelek dan intelektual yang wali. Beliau Kanjeng Rama membimbing kita semua, sampean semua dibimbing setiap hari supaya bisa menjadi bagian apa yang dicita-citakan beliau Mbah Yai. Untuk itu mari kita bermohon supaya kita termasuk daripada apa yang dicita-citakan Mbah Yai. Mbah Yai bercita-cita mencetak wali yang intelek dan intelek yang wali, ya semoga kita termasuk di dalam apa yang dicita-citakan beliau Mbah Yai. Beliau Kanjeng Rama bercita-cita mencetak Khotimul Wahidiyah, mencetak pejuang-pejuang Wahidiyah yang militan, yang berhimmah tinggi, mencetak KPW, ya semoga kita termasuk di dalam apa yang dicita-citakan beliau. Walaupun kita memiliki peran yang paling sedikit, tetapi jangan sampai kita terlepas dari bahtera perjuangan ini para siswa-siswi sekalian. Walaupun sampean sebagai pengamal biasa, tetapi jadilah pengamal yang aktif para siswa-siswi sekalian. Jika sampean terpaksa tidak bisa aktif sebagai personil PW, tidak bisa aktif dalam perjuangan, paling tidak sampean aktif sebagai pengamal Wahidiyah, mujahadah mulai dari yaumiyah, usbuiyah, syahriyah, ya, rubu usanah, nisusanah, bahkan mujahadah kubro diusahakan untuk hadir. Setelah sampean boyong nanti, kita di Kedung Lu tidak mengenal apa itu namanya ikatan alumni dan lain sebagainya. Mungkin di pondok-pondok di luar atau di sekolah-sekolah di luar ini ada istilah forum atau ikatan alumni. Tetapi kita tidak mengenal ikatan alumni karena kita telah diikat oleh perjuangan Wahidiyah itu sendiri. Sehingga sampean boyong, lulus dari SMP dan SMA Wahidiyah, tidak berdomisili atau tidak bertinggal lagi di asrama, ini hanya lahiriahnya saja para siswa-siswi sekalian. Tetapi secara emosional, secara semangat, secara himmah tidak ada bedanya. Kita bersatu baik yang sudah boyong, yang alumni ataupun yang masih tinggal, yang masih mengenyam pendidikan di SMP dan SMA Wahidiyah.